Sewaktu menjalani kuliah kerja nyata, aku ditugaskan ke desa terpencil. Sudah menjadi konsekuensi tugas kemahasiswaanku untuk melakukan bakti kepada masyarakat, termasuk kejadian buruk yang menimpaku di rumah kepala desa yang menjadi posko KKN-ku. Aku sengaja merahasiakan desa tempat terjadinya peristiwa menakutkan itu, karena rasanya tidak etis jika aku mengumbar cerita buruk di tempat orang-orang yang baik kepadaku. Benar, Pak Lurah yang masih muda itu dan warga desa itu amat baik kepadaku dan juga kepada teman-teman KKN-ku. Ketika kami datang ke sana, kami disambut dengan acara yang meriah. Makanan yang disediakan untuk kami sangat lengkap, dan kami merasa diperlakukan seperti raja. Dan mereka senang memperlakukan kami seperti itu. Di hari Sabtu sore itu, kami tiba di desa tujuan kami. Sambutan warga desa membuat kami senang dan bersemangat. Memang sangat jauh dari kehidupan perkotaan, akan tetapi rasa kekeluargaan sangat kental di desa ini. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kami bercengkrama dengan Pak Lurah dan para penduduk desa. Rencananya pagi harinya kami akan diajak keliling desa untuk melihat aktivitas warga desa. Dan setelah hari mulai larut malam, ditambah rasa lelah membuat kami masing-masing tertidur pulas. Tugas kami sebenarnya bukan hanya membantu warga saja. Ada tugas tambahan, yaitu mengedukasi masyarakat agar lebih perhatian pada kesehatan. Seperti kita tahu, desa terpencil seringkali jauh dari penyuluhan. Dan oleh sebab itu kampus tempatku kuliah berinisiatif untuk membantu masyarakat desa agar sadar akan pentingnya kesehatan. Singkat cerita, suara ayam berkokok di pagi hari membangunkan kami. Rasa dingin hawa pegunungan rasanya begitu menusuk tulang. Dan ketika aku keluar rumah, di halaman pendopo kelurahan terlihat para warga desa hilir mudik menuju sungai untuk mandi dan keperluan mencuci. Penduduk desa itu sebenarnya mendapatkan air dari aliran air pegunungan yang disalurkan ke rumah masing-masing. Akan tetapi tidak semua warga desa memilikinya. Untunglah kepala desa tempat kami tinggal memiliki bak penampungan air, sehingga kami tidak perlu jauh-jauh ke sungai. Setelah beberapa hari tinggal di desa tersebut, kami berhasil mengunjungi setidaknya 2 dusun yang tersebar di kaki bukit. Kami juga bisa mengedukasi warga tentang pentingnya kesehatan, dan kami senang dengan antusiasme warga, juga antusiasme Pak Lurah. Namun, aku melihat antusiasme Pak Lurah yang berbeda. Ia diam-diam bertingkah agak aneh. Benar, aku sadar. Di antara teman-teman kami, Pak Lurah tersebut selalu memberi perhatian yang lain kepadaku. Pak Lurah itu masih muda dan duda, sedangkan istri Pak Lurah sudah meninggal karena sakit demam tinggi setahun yang lalu. Hingga akhirnya pada suatu kesempatan Pak Lurah mengutarakan isi hatinya kepadaku. Ia ingin aku menjadi pengganti istrinya. Walaupun dalam hatiku sebenarnya mengakui Pak Lurah itu cakep dan penyayang, tetapi apakah aku harus menerima pinangan untuk jadi istrinya? Aku masih belum tahu, sebab aku harus meneruskan pendidikanku. Teman-temanku yang juga menyadari perhatian Pak Lurah kepadaku, sebenarnya mendukungku agar menerima Pak Lurah itu. Tapi aku bilang ke mereka bahwa aku masih belum tahu. Dan benar saja,
Di hari-hari berikutnya, Pak Lurah itu berusaha mengambil hatiku. Perhatiannya kepadaku memang agak berlebihan, tapi aku merasa senang mendapat perlakuan itu. Entahlah, mungkin aku sudah jatuh hati kepadanya. Hingga pada suatu hari, aku merasa badanku panas dingin. Pusing menyerang kepalaku. Padahal di malam itu ada acara penting di balai desa, namun kondisi badanku tidak memungkinkan. Dan aku memberanikan diri minta izin untuk tidak datang, karena aku merasa tidak nyaman untuk keluar di malam yang dingin itu. Pak Lurah tentu cemas melihat kondisiku. Kemudian Pak Lurah meminta Mbak Murni, pembantu Pak Lurah, untuk menemaniku sambil menonton TV. Dan karena badanku sudah terasa semakin tidak nyaman, akhirnya aku pun pamit kepada Mbak Murni untuk ke kamar. "Mbak, aku mau tidur dulu ya," kataku kepada Mbak Murni. "Iya Mbak, aku di sini ya. Kalau perlu apa-apa panggil saja," kata Mbak Murni. Akhirnya aku pun merebahkan tubuhku di ranjang. Selimut pun menutupi seluruh tubuhku yang tidur miring sambil menekuk lutut. Sampai tiba-tiba ada perempuan yang bertanya kepadaku. "Itu pasti Mbak Murni," pikirku saat itu. "Mbak Silvi, Mbak suka dengan Pak Lurah ya?" katanya lirih. Gimana ya? Aku hanya simpati saja," jawabku sambil masih tidur miring dan tidak melihat siapa yang bicara. "Jujur saja Mbak," katanya lagi. "Ya, gimana ya Mbak?" kataku masih belum tahu harus menjawab apa. "Aku ikhlas kok kalau Mbak Silvi jadi penggantiku," katanya lagi. Kata-kata terakhir itu mengagetkanku, karena aku berpikir yang tadi berbicara denganku itu Mbak Murni. Dan secara pelan-pelan, aku membalikan badanku. "Ah!" aku berteriak sekeras-kerasnya. Di samping aku tidur, duduk seorang wanita dengan wajah yang meleleh. Rambutnya berurai tidak karuan. Sebagian mukanya rusak dan matanya melotot sampai keluar sambil memandangku dengan sorot mata yang seakan-akan marah. Sontak jantungku pun terasa seperti copot dari tempatnya. Badanku menggigil. Karena wajah perempuan itu hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari wajahku. Sedangkan rintihan dan desiran keluar dari mulutnya yang menganga. Lantas, sekuat tenaga aku berusaha melompat dari tempat tidur, tetapi ternyata aku tidak dapat mengangkat tubuhku. Aku pun kemudian berteriak lagi sekuat tenaga, sampai aku tidak sadar kapan aku telah berhenti berteriak. Begitu terbangun, aku melihat Pak Lurah dan teman-temanku telah ada di sampingku. Menurut cerita mereka, aku ditemukan pingsan tergeletak di lantai. Dan rasa pusing masih terasa di kepalaku. Karena kejadian semalam, pagi harinya aku langsung minta diantar pulang oleh beberapa teman. Dan dalam perjalanan pulang itu aku menceritakan hantu kuntilanak yang kutemui semalam. Ternyata beberapa temanku yang lain juga pernah diganggu oleh hantu itu. Kami ketakutan dan kami semua memutuskan untuk tidak kembali lagi ke desa itu. Persetan dengan KKN kami.
Hidup jauh dari kota memang sangat sulit. Ini seperti yang aku alami saat menjalani tugas KKN di sebuah desa terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan yang baik. Apalagi ketika KKN itu, aku mengalami sakit yang harus dirawat inap. Malam itu, cuaca di klinik kampung tempat aku KKN panas sekali. Aku masih belum bisa tidur. Berkali-kali aku membalikkan badanku di tempat tidur sambil mengumpat. Sudah 3 hari ini aku menempati klinik kampung karena radang tenggorokan yang aku derita. Sebenarnya sore itu dokter sudah menyatakan bahwa aku sudah sembuh, tapi dia hanya mengizinkanku untuk kembali ke posko besok paginya. Aku pun terpaksa menurut sambil bersungut-sungut. Sialan, bisa mati kebosanan aku di sini, umpatku. Tinggal selama 3 hari di klinik kampung sendirian yang sepi itu memang terasa 3 tahun bagiku. Di sana tidak ada TV ataupun radio. Setiap hari yang aku kerjakan hanyalah membaca buku-buku cerita usang yang aku pinjam dari teman yang datang menjenguk. Hawa di ruangan kecil kamar klinik tersebut masih terasa panas, tapi aku sudah tidak mengindahkannya lagi. Bagiku tiada jalan lain untuk membunuh waktu yang membosankan tersebut, hanya dengan memaksakan diri memahami dan terlarut dengan setiap aluran cerita yang terpaksa aku regu kata demi kata. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, dan jam sudah menunjukkan hampir pukul 12:30 dini hari. Sayup-sayup terdengar suara binatang malam bersautan dari luar jendela kamarku, diiringi sesekali suara lembut hembusan angin yang bertiup di sela-sela cabang pepohonan akasia di samping kanan jendela kamar bercat putih tersebut. Aku memandang ke arah jendela di sampingku yang terbuka setengah. Angin malam berhembus masuk ke dalam kamarku yang dicat putih. Masih terasa panas, keluhku sambil mengusap keningku yang agak berkeringat. Kipas angin di atas kepalaku sudah lama tidak berfungsi. Tanganku kemudian bergerak untuk membuka jendela itu lebih besar lagi. Namun, aku malah melihat sesosok bayangan putih berkelebat di atas pohon tepat di seberang kamarku. Aku pun lantas menggosok-gosok mataku. Apa itu tadi ya? Tanyaku dalam hati. Kini aku duduk dengan tegak di atas ranjang yang berderit-derit setiap kali aku menggerakkan tubuhku. Dan sosok itu juga kini terlihat jelas. Ternyata dia adalah sesosok wanita muda cantik yang sedang duduk-duduk di atas dahan yang tinggi sambil menggerak-gerakkan kakinya dan bersenandung belang. Seolah-olah dia sedang berayun-ayun di atas ayunan. Rambut hitam wanita itu bergerak-gerak ditiup angin yang berhembus pelan. Parasnya lembut dan cantik. Wanita misterius itu terus saja asik bersenandung seolah tidak memperhatikan sepasang mataku yang mengawasinya dari kamar. Aku menatapnya tidak berkedip. Jantungku berdegup keras. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhku. Tanganku gemetaran. Otakku seakan berhenti berputar. Aku hanya duduk terpaku menatap pemandangan di depanku itu. Sampai sekonyong-konyong wanita itu berhenti bersenandung dan dengan tiba-tiba menatap lurus ke arahku yang masih duduk terpaku di dalam kamar. Tatapannya tajam dan menusuk, setajam tatapan elang yang hendak menerkamku bola-bola dari atas pohon itu.
Sontak suasana berubah menjadi hening dan mencekam, dan aku merasakan seolah darahku berhenti mengalir. Sebelum aku sempat menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi, tiba-tiba wanita itu terbang melayang dari atas pohon, tepatnya bertengger. Dan detik berikutnya, wajahnya sudah berada dekat sekali di jendela kamarku. Mata kami saling bertatapan satu sama lain. Wanita itu berdiri begitu dekat dengan wajahku sehingga aku bisa merasakan hembusan hawa dingin dari sosok di hadapanku itu. Dan saat berikutnya, tiba-tiba saja wanita itu tersenyum menyeringai. Wajah ayunya digantikan oleh paras yang tiba-tiba terlihat begitu menyeramkan. Taringnya yang panjang dan runcing menyeruak dari senyumnya yang jahat. Aku tersentak. Secepat kilat aku menutup jendela dan menguncinya serta menutup tirainya rapat-rapat. Sementara tubuhku gemetaran hebat di atas ranjang. Dan detik berikutnya, aku menjerit sekuatnya sambil berteriak-teriak minta tolong. Kemana perawat centil yang seharusnya berjaga di kamar sebelah? Ya Tuhan, sial sekali nasibku. Berkali-kali aku mengumpat di dalam hati. Aku kemudian berusaha mengucapkan doa-doa yang pernah aku pelajari selama ini. Namun entah karena gugup atau lupa, tidak satu pun doa-doa sempurna aku ucapkan. Tapi aku tidak peduli. Aku terus berusaha keras mengucapkan doa-doa sebisanya sampai aku kelelahan dan jatuh tertidur di balik selimutku yang tebal. Sampai beberapa saat kemudian aku terbangun karena merasa kegerahan. Tubuhku basah kuyup oleh keringat. Aku pun membuka selimut yang menyelubungi kepalaku sedikit demi sedikit dan mengintip keadaan. Keadaan sunyi senyap. Sementara jam sudah menunjukkan pukul 2:15 pagi. Aku kemudian menyibakkan selimut dan berusaha untuk tidur lagi. Namun tiba-tiba aku mendengar suara langkah sepatu berhak tinggi di koridor di depan kamarku. Mungkinkah itu perawat ganjen itu? Tanyaku dalam hati. Aku baru saja memejamkan mata ketika aku mendengar seseorang membuka pintu kamarku dan melangkah masuk ke dalam. Dan ternyata itu adalah si perawat genit. Mendadak aku merasa lega karena merasa tidak sendirian lagi di kamarku. Dan parfum perawat genit itu pun mulai menyeruak memenuhi ruangan tersebut. Mataku terkesima tatkala melihat tubuh perawat terbalut erat di balik seragam putihnya yang terlihat sangat ketat dan sesak. Dia kelihatan lebih cantik dari biasanya. Perawat itu pun kemudian memintaku untuk segera tidur, dan dia lantas melangkah keluar. Namun, ada yang janggal. Karena tepat saat perawat itu melangkah keluar, aku melihat kakinya tidak menapak pada tanah melainkan melayang di udara. Sontak, seketika itu juga aku menjerit dan meloncat dari tempat tidurku. Aku pun segera berlari dari koridor sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Aku berlari ke sana kemari tapi tidak ada orang. Aku pun lantas menggedor-gedor ruang perawat sambil berteriak-teriak ketakutan. Sampai pintu utama klinik terbuka dan perawat ganjen itu datang menenangkanku. Lantas aku pun mencoba untuk melihat kakinya dan untung saja kakinya menapak tanah. Kini aku sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Dan beberapa saat kemudian setelah tenang, aku menceritakan apa yang telah aku alami kepada perawat itu. Kemudian untuk malam itu perawat tersebut menyuruhku tidur di kamar lain yang ada 2 tempat tidurnya.
Dia pun kemudian menemaniku tidur di ranjang sebelah sampai pagi. Keesokan paginya aku terbangun, namun perawat tersebut sudah tidak ada. Dan saat dokter tiba, aku menanyakan keberadaan perawat tersebut. Namun anehnya, dokter itu malah menjawab bahwa di klinik tersebut tidak ada perawat dengan ciri-ciri yang aku sebutkan tadi. Dan yang lebih aneh, di klinik tersebut memang tidak ada perawat perempuan.